Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan yaitu materi tentang interpersonal relationship. Langsung saja kita menuju ke materi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan interpersonal atau interpersonal relationship. Nah, interpersonal relationship menurut beberapa ahli, menurut Hafidz Jangara, interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan menurut Robert A. Barton, interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Dan jadi, yang dimaksud dengan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Hubungan interpersonal bukan sekedar menyampaikan isi, tapi juga menentukan kadar hubungan antar individu. Dan hubungan interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi, dapat terbuka antar individu, dan sebagainya, menurut kemampuan dalam hubungan interpersonal. Ada yang saling menggurui. Yang kedua yaitu suasana informal, artinya antara konselor dan konseli tidak bersifat kaku dalam posisinya masing-masing. Hubungan ini lebih bersifat kekeluargaan dan pertemanan. Nomor ketiga yaitu umpan balik segera. Pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang akan disampaikan dengan segera. Yang keempat yaitu orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal dapat mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Nomor kelima yaitu orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini harus berada dalam satu ruangan, tidak boleh berjauhan secara fisik maupun psikologis. Saya akan menyampaikan jenis-jenis interpersonal relationship atau hubungan antar pribadi. Para ahli sudah menyimpulkan bahwa kurang lebih ada 5 jenis hubungan interpersonal. Yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Tahap hubungan yang mana sangat terbatasnya pertukaran informasi. Yang kedua, yaitu tahap persahabatan. Pada tahap ini yaitu akan membahas tentang lebih dalam lagi. Yang ketiga, yaitu hubungan persahabatan. Hubungan ini terdapat pada misalnya adik kakak yang saling jatuh cinta, tapi di situ adalah cinta terhadap kasih sayang. Yang keempat yaitu hubungan suami istri. Hubungan ini adalah ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Yang kelima dan terakhir yaitu adalah hubungan antar orang tua dan anak. Di sini ditandai dengan adanya prinsip kedekatan berdasarkan pertalian darah. Faktor-faktor terjadinya hubungan interpersonal. Yang pertama dimulai dari faktor internal atau faktor dalam diri kita sendiri. Yang pertama itu kebutuhan untuk berinteraksi. Di sini seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi berusaha untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai, diterima oleh orang lain, serta cenderung untuk memilih bekerja sama dengan orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan kelompok. Yang kedua ada pengaruh perasaan. Nah, kita ini akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan dengan perasaan kita yang sedang sedih. Orang itu cenderung menyenangi mereka yang berdekatan, misalnya tempat tinggal, persahabatan lebih cenderung tumbuh yang jaraknya lebih dekat dengan kita. Yang kedua itu kesamaan. Di sini kita cenderung lebih menyukai orang yang sama dengan kita. Contohnya itu seperti sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Ada juga yang selanjutnya itu tentang kemampuan. Cenderung seseorang lebih menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, bahkan yang lainnya. Yang terakhir itu kesukaan dan timbal balik. Ya, sekian, terima kasih. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang yang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa stay at home terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.